Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kamar rebahan. Armin akan melanjutkan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika Admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-312 bertepatan dengan bab ke-1480. Oleh karena itu, dia berkata dengan ekspresi datar, "Ayah, aku tidak tertarik pada tuan muda dari keluargaku, jadi kamu tidak usah menyuruhku berkenalan dengannya." Usai berkata, dia menatap Yi-Chen. "Yi-Chen, ayo kita masuk." "Kamu ini," Dong Jianhe berkata dengan marah, "kenapa kamu begitu bodoh? Kalau kamu bisa bersama tuan muda dari keluargaku, bukannya kamu tidak perlu pergi ke Jinling lagi?" Dong Lolin memandang Yi-Chen lagi, kemudian berkata kepada ayahnya dengan keras kepala, "Aku suka Jinling, aku mau cari suami dari Jinling." Dong Jianhe menegur, "Apa yang kamu katakan? Mana ada keluarga kaya di Jinling? Bagaimana boleh putriku menikah dengan pria yang berasal dari tempat kecil itu?" Dong Rolin berkata dengan sangat kecewa, "Ayah, sejak kapan kamu menjadi begitu sombong?" "Sombong?" Dong Jianhe berkata, "Bukankah aku melakukan ini untuk kebaikanmu?" Di samping Paman Dong Rolin berkata, "Sudah, Jianhe, kita tidak perlu berburu-buru untuk masalah ini. Biarkan Rolin membawa temannya masuk dulu." Karena kakak telah bersuara dengan Jianhe berkata kepada Dong Rolin, "Sudah, masuk dulu. Nanti aku akan membiarkan ibumu yang berbicara denganmu." Dong Rolin sangat kesal. Siapapun tidak akan bisa mengubah keputusanku. Setelah itu dia segera melangkah maju untuk menarik Ichen, berseru, "Ichen, ayo masuk." Ichen tidak berdaya. Dia merasa tidak enak untuk ikut campur dalam urusan rumah tangga orang lain. Jadi dia pun buru-buru mengikuti Dong Rolin masuk ke villa. Dong Jianhe mengentak-entakkan kaki dengan marah. Kakaknya membuka mulut dan berkata, "Jianhe, penglihatanmu tampaknya semakin memburuk." "Hah?" Dong Jianhe berkata dengan heran. "Kak, apa maksudmu?" Kak Dong Jianhe tersenyum. "Apakah kamu tidak lihat bahwa Rolin menatap pria itu terus-menerus, terutama ketika menyuruhnya berkenalan dengan tuan muda dari keluargaku? Dia langsung melihat pria itu. Pasti ada sesuatu di antara mereka." "Ada apa?" Dong Jianhe berseru. "Kak, jangan jangan kamu bermaksud mengatakan bahwa Rolin mungkin menyukai bocah itu?" "Bisa jadi, Kakak Dong." Jianhe berkata dengan serius. "Apakah kamu tidak dengar apa yang dia katakan, Rolin? Mereka adalah teman sekelas pada saat kuliah. Berarti mereka sudah kenal sejak lama. Selain itu, bocah ini juga tinggal di Jinling. Rolin selalu tinggal di Jinling dalam setengah tahun ini. Mungkin saja mereka berdua sudah pacaran di sana." Ekspresi Dong Jianhe sontak berubah. "Sial, beraninya bocah kecil dari Jinling menggoda putriku. Benar-benar keterlaluan." Selain itu, dia segera berkata, "Kak, kamu jaga ke sini. Aku akan bertanya pada Rolin apa yang terjadi." Kak Dong Jianhe buru-buru menghentikannya. "Untuk apa kamu buru-buru? Kalau kamu bertanya pada Rolin sekarang, kalian mungkin akan bertengkar di tempat dan mengganggu pesta ulang tahun ibu, bukan? Menurutku kamu sebaiknya sabar dulu. Setelah perjamuan ulang tahun selesai, baru kamu tanyakan pada Rolin secara pribadi." Dong Jianhe ragu-ragu sejenak memikirkan perjamuan ulang tahun ibunya dihadiri banyak tamu. Sekarang memang bukan waktu yang cocok untuk menginterogasi putrinya. Jadi dia mengangguk dan berkata dengan kesal, "Bocah itu seperti kodok yang mau mendapatkan angsa. Aku bakal menghabisinya." Pada saat ini, Yi Chen mengikuti Dong Rolin masuk ke villa. Tempat tinggal keluarga besar di Yanjing sangat mewah. Begitu memasuki pintu, ada ruang tamu yang hampir seukuran dengan aula perjamuan kecil. Ada banyak orang di dalam, banyak tokoh di Yanjing yang ternama dan bergengsi pada berkumpul di sini sekarang, mengobrol dengan penuh semangat dalam kelompok. Nenek Dong ditemani pasangannya sedang mengobrol dan bercanda tawa
beberapa teman lama yang seumuran. Dong Rolin buru-buru berkata kepada Yichen, nenekku ada di sana, aku bawa kamu untuk menemuinya. Yichen mengangguk dan tersenyum. Kalau begitu aku akan sekaligus memberikan hadiah yang aku siapkan untuk nenekmu. Keduanya datang ke hadapan pasangan tua. Dong Rolin tersenyum sambil berkata kepada mereka, kakek, nenek, izinkan saya memperkenalkan kepada kalian, ini teman kuliah saya namanya Yichen. Nenek tersenyum, oh teman kuliah Rolin, selamat datang. Setelah itu nenek bertanya lagi, ngomong-ngomong Rolin, aku ingat bahwa kamu punya seorang teman wanita. Hubungan kalian berdua sangat baik. Namanya Socuran, benar? Ichen berkata, nenek dong, saya suami Socuran. Sebenarnya Curan ingin datang ke sini untuk mengucapkan selamat ulang tahun secara langsung, tetapi ada banyak urusan di keluarga sehingga dia tidak bisa datang. Jadi dia meminta saya datang untuk menggantikannya. Harap Anda dapat mengerti. Nenek tersenyum. Oh, ternyata Curan sudah menikah sekarang. Usai itu dia menatap Dong Rolin dan berkata dengan serius, Rolin, lihat satu demi satu teman sekelasmu sudah pada menikah. Kamu sampai kapan kamu sampai sekarang pun kamu masih belum punya pacar. Kamu mending dengar nasihat nenek. Tidak usah pergi ke Jinling lagi. Cari seorang pacar di Yanjing dan menikahlah. Supaya nenek tidak perlu mengkhawatirkan kamu lagi. Hati Dong Rolin dipenuhi perasaan yang bercampur aduk. Dia menyukai Yichen tidak hanya sekedar suka, tetapi itu adalah perasaan suka yang sangat mendalam, seolah telah terukir di tulangnya. Di hatinya dia sudah memutuskan untuk tidak menikah siapapun kecuali Yichen. Sayangnya Yichen adalah suami sah dari sahabat terbaiknya. Sekarang bahkan keluarganya pun sudah tahu tentang ini. Kalau begitu, bukankah semakin mustahil baginya untuk bisa bersama dengan Yichen di masa depan? Meskipun keluarga Dong bukan keluarga kelas atas di Yanjing, tetapi mereka juga merupakan keluarga teman. Bagaimana mungkin mereka membiarkan cucu sendiri menikah dengan pria yang sudah pernah menikah? Bahkan cerai pun itu juga termasuk pernikahan kedua kali. Hal ini akan sangat memalukan jika diketahui orang luar. Memikirkan hal ini, Dong Rolin merasa sangat sedih. Pada saat ini terdengar suara pria. Nenek, kakek. Dong Rolin menoleh kakak sepupu, Kong Delong, masuk dengan ekspresi angkuh. Dia bertanya secara naluriah, kakak sepupu, aku dengar bahwa kamu menjalani operasi beberapa waktu lalu. Bagaimana kondisimu sekarang? Ketika Kong Delong mendengarnya bertanya tentang operasi, dia agak kesal. Dia menjawab dengan marah, jangan ungkit tentang masalah operasi lagi. Mengingat hal itu, aku langsung emosi. Nenek Dong berkata dengan iba, Rolin, kamu tidak tahu derita yang dialami kakak sepupumu beberapa waktu lalu. Yichen tidak menoleh, tetapi dia merasa suara pria terdengar sangat familiar. Setelah berpikir sejenak, sosok dari pemilik suara muncul di benaknya. Bukankah ini adalah tuan muda dari keluarga Kong yang dipaksa untuk menelan seuntai kalung batu permata saat berada di rumah Song Wanting Kong Delong? Apa? Dia adalah kakak sepupu Dong Rolin. Selain itu, Kong Delong memanggil neneknya Rolin sebagai nenek juga. Artinya, dia adalah anak dari bibinya Dong Rolin. Ini sungguh menarik. Pada saat ini, Dong Rolin berkata kepada Kong Delong, kakak, biarkan aku perkenalkan teman kuliahku padamu. Begitu kata Dong Rolin terucap, Yichen berbalik dengan wajah memasang senyuman. Pada detik ketika Kong Delong melihat Yichen, dia seolah-olah bertemu hantu. Dia terkejut dan baru tersadar. Setelah beberapa saat kemudian dia mulai mengatakan gigi, bagus sekali, kamu yang bermargaji. Aku lagi khawatir tidak dapat menemukan kamu. Sekarang beraninya kamu datang sendiri ke rumah nenekku, aku bakal menghabisimu hari ini. Dong Rolin terkejut dan berkata, kakak, apa maksudmu? Yichen adalah tamu. Kenapa kamu berbicara seperti itu dengannya? Kong Delong mengatakan gigi dan berkata, apakah kamu tahu kenapa aku menjalani operasi? Dong Rolin berseru, aku dengar dari ibuku mengatakan bahwa kamu menelan kalung. Benar, Kong Delong berkata dengan marah. Kenapa aku menelan kalung? Itu karena bajingan ini. Yichen tertawa. Tuan muda Kong berucap, harus berdasarkan fakta. Bertingkah harus berdasarkan moral. Apakah aku yang memaksa kamu untuk menelan kalung itu?
Apakah aku membuka mulutmu dan memasukkannya ke dalam perutmu? Kong Delong terdiam. Apa yang harus dikatakan? Tidak ada yang salah dengan kata-kata Yichen. Memang bukan Yichen yang memaksanya untuk menelan kalung, dia sendiri yang kalah taruhan dari Yichen. Karena malu, dia pun menelan kalung itu. Tapi bukanlah Yichen adalah pelaku utamanya. Memikirkan hal ini, Kong Delong mengutuk dengan keras. Kamu yang bermargaji, kamu tidak usah banyak cincong di sini. Aku tetap akan meminta pertanggungjawabanmu atas hal ini. Yichen mengabaikannya lalu berbalik dan memandang Nenek Dong menyerahkan kotak hadiah yang dia bawa, berkata dengan serius, "Nenek Dong, ini adalah hadiah ulang tahun yang disiapkan saya dan Curan untuk Anda. Harap Anda dapat menerimanya." Nenek belum mengerti konflik antara Yichen dan cucunya, tetapi bagaimanapun juga dia adalah seorang tetua dari sebuah keluarga besar, jadi dia masih sangat sopan. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil hadiah. "Terima kasih untuk kamu dan Curan." Karena Yichen mengabaikan dirinya, Kong Delong semakin emosi seolah nyaris meledak. Dia merebut kotak hadiah dari tangan neneknya, kemudian membantingnya ke lantai, menunjuk ke Yichen dan mengutuk, "Kamu yang bermargaji, keluar dari sini sekarang juga, lalu pulang ke Jinling dan bersiap akan kematianmu. Aku akan pergi ke Jinling untuk membunuhmu dalam beberapa hari ini." Chen tidak marah, hanya berkata dengan acuh tak acuh, "Kong Delong, karena kamu adalah kakak sepupu Rolin, jadi aku menyapamu sebagai Tuan Muda Kong. Tapi kamu jangan terlalu meninggikan diri. Kalau tidak, jangan salahkan aku tidak mempertimbangkan bahwa kamu adalah saudara Rolin." Dong Rolin juga sangat marah, berkata, "Kakak sepupu, apa yang kamu lakukan? Yichen adalah tamu. Kenapa kamu usir dia? Kenapa kamu membuang hadiah yang diberikan kepada nenek?" Selesai berkata, dia membungkuk dan mengambil kotak hadiah yang telah dibanting hingga terbuka serta kipas yang terjatuh dari kotak hadiah. Kong Delong berkata dengan nada menghina, "Barang bagus apa yang bisa diberikan oleh seorang rendahan seperti dia kepada nenek? Itu hanya kipas murahan, hanya orang sampah seperti dia yang akan memberikan hadiah seperti itu." Nenek Dong menghela napas dengan tak berdaya. Nenek tahu persis seperti apa tingkah laku cucunya. Meskipun kedengarannya Yichen mungkin tidak lepas hubungannya dengan operasi cucunya, tetapi dia agaknya dapat menebak bahwa kejadian tersebut pasti merupakan kesalahan cucunya sendiri. Tanggung jawab masalah tersebut belum tentu ada pada Yichen. Jadi dia berkata dengan serius, "Dong Delong, kamu sudah dewasa, tapi kenapa cara bicaramu masih begitu buruk? Hadiah mewakili kebaikan orang tidak boleh dinilai dari harganya." Mendengar itu, Kong Delong langsung mengeluarkan sebuah kotak hadiah dari saku. Setelah dibuka, dalam di dalamnya terdapat patung Buddha Maitreya yang diukir dengan batu giok hijau. Sekilas pandangan terlihat batu giok berwarna hijau kaisar dengan sentuhan warna yang sangat baik. Bahannya sangat bagus, tidak ada cacat sama sekali. Ukirannya juga sempurna. Ada sebuah lingkaran berlian di sebelahnya terlihat amat mempesona. Kong Delong menyerahkan kalung giok itu kepada Nenek Dong dan berkata dengan tidak senang, "Nenek, Buddha giok ini diukir dengan batu giok Laokeng berwarna hijau kaisar. Nilainya di atas 30 juta. Kipas murahan itu paling hanya senilai ratusan yuan. Ada banyak barang seperti itu di rumah Pan. Begitu dua barang ini dibandingkan, perbedaannya sudah sangat jelas. Sampah adalah sampah. Sebagus apapun kemasannya, itu tetap tidak berharga." Melihat Kong Delong masih bersifat sama seperti sebelumnya, Yichen tidak bisa menahan diri untuk mencibir, "Kong Delong, kamu benar-benar tidak dapat diajari dengan mudah. Apakah kamu lupa kenapa kamu menelan kalung kemarin?" Alasan utama mengapa Kong Delong dipaksa menelan untayan kalung batu permata adalah karena dia kalah taruhan dari Yichen. Pada saat itu dia merasa sangat bangga karena memiliki untayan kalung berharga puluhan juta.
Pada saat bersamaan dia merendahkan pil kehidupan kembali yang diberikan Yi Chen kepada Song Wanting. Tidak disangka sebutir pil kehidupan kembali malah dapat dilelang dengan harga setinggi langit yaitu 2 miliar di pesta ulang tahun Song Wanting. Setelah Kong Delong pulang, dia terus merenungkan masalah ini, tapi semakin dia merenungkannya semakin dia merasa ada yang janggal. Dia selalu merasa tidak mungkin ada orang yang rela menghabiskan 2 miliar untuk membeli barang sampah seperti itu. Jadi kemungkinan terbesar adalah Li Tailai dan Yi Chen bersekongkol untuk membodohinya. Meskipun Li Tailai kelihatan telah menghabiskan 2 miliar, tapi mungkin saja Yi Chen mengembalikan uang itu kepadanya secara diam-diam. Oleh karena itu, dia semakin membenci Yi Chen. Awalnya dia berencana pergi ke Jinling untuk menemuinya setelah tahun baru. Tidak disangka Yi Chen malah datang sendiri ke Yanjing dan datang ke rumah neneknya. Hal ini membuatnya sangat emosi. Jika bukan karena perjamuan ulang tahun neneknya sedang berlangsung, dia bakal segera mendatangkan orang untuk memukuli Chen sampai mati. Dia berteriak pada Chen, "Kamu yang bermarga Ji, aku belum meminta pertanggungjawabanmu atas kelakuanmu yang sengaja mengakaliku kemarin. Sekarang kamu malah berani datang ke Yanjing dan berlagak di hadapanku." Usai berkata, dia bertanya dengan marah, "Jujur padaku, apakah kamu dan Li Tailai bersekongkol pada lelang hari itu?" Yichen mendengus dengan jijik, berkata, "Kalau kamu tidak sanggup menerima kekalahan, katakan saja, itu tidak apa-apa. Sekarang kamu tidak hanya tidak mau menerima kekalahan, tapi juga menolaknya dengan cari alasan. Ini agak memalukan." Api kemarahan Kong Delong seketika meledak. Dia mengertakkan giginya dan berkata, "Kamu bilang aku tidak sanggup menerima kekalahan, aku tidak sanggup kalah." Yichen tersenyum sambil bertanya, "Kalau kamu sanggup untuk menerima kekalahan, bagaimana kalau kita bertaruh sekali lagi?" Kong Delong segera menjawab, "Boleh, apa yang mau dipertaruhkan?" Yichen berkata, "Bukankah kamu mengatakan bahwa kipas yang aku berikan hanya bernilai ratusan yuan? Jika kipasku lebih mahal dari batu giokmu, maka kamu harus menelan batu giok itu. Sama seperti terakhir kali ketika kamu menelan kalung batu permata." Sial, ketika Dong Delong mendengar Yichen mengungkit persoalan dia menelan kalung batu pertama, api amarahnya semakin mengambek. "Bocah, apakah kamu mau cari mati? Percaya atau tidak, aku bakal menghabisimu." Dong Rolin mengumpat, "Kakak sepupu, Yichen adalah temanku. Jangan keterlaluan." "Keterlaluan?" Kong Delong mendengus dengan dingin. "Ini belum apa-apa, tapi kamu sudah merasa keterlaluan. Biar aku kasih tahu kamu, aku bakal menghabisinya kali ini." Yichen tersenyum, "Lihat, aku sudah bilang bahwa kamu tidak sanggup menerima kekalahan, tapi kamu malah tidak mengakuinya. Kamu sudah kehilangan akal, tapi masih tidak mau mengalah. Bagaimana kamu tidak berani bertaruh besar? Tidak berani bertaruh benar?" "Aku berani bertaruh," Hong Delong berkata dengan nada menghina. "Kamu kira liontin giok hijau kaisar yang aku pilih dengan cermat akan kalah dari kipas sampahmu? Jangan bercanda." Usai itu Kong Delong bertanya dengan tegas, "Bagaimana jika kamu kalah? Beranikah kamu memakan kipasmu?" Ichen mengangguk. "Boleh, kalau begitu kita janji. Jika aku kalah, aku akan makan kipas. Jika kamu kalah, kamu harus makan liontin giok." "Sial," Kong Delong menggertakkan gigi. "Oke, aku tidak percaya aku akan kalah. Sepakat, giok ini dijual seharga 24 juta. Aku punya nota transaksi sebagai bukti. Berapa harga kipas sampahmu?" Yichen tidak tahu berapa harga kipas ini, namun dia tahu bahwa harga lukisan Qi Baishi meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Tingkat kenaikan harga karyanya jauh lebih tinggi daripada tingkat kenaikan harga batu giok. Meskipun ini hanya sebuah kipas, tapi ini bukan barang biasa, melainkan gambar berkat dan panjang umur yang digambar dengan sangat teliti. Lukisan top highlight of fineness and
Versus dari Kibaisi pernah dilelang dengan harga lebih dari 400-an juta. Terlebih lagi itu adalah harga lelang 10 tahun yang lalu. Jika dilelang sekarang harganya mungkin telah menembus 800 juta. Gu Yanjong bukan orang biasa. Barang-barang yang dikoleksinya pasti merupakan karya terbaik dari Tuan Baisi, bahkan sebuah kertas kipas sekalipun. Karena ini adalah karya terbaik, maka mungkin bernilai puluhan juta ditambah dengan tulang kipas yang terbuat dari emas sempurna, harganya pasti jauh lebih dari 24 juta. Ichen membuka mulut dan berkata, kamu bisa tanya kepada seseorang yang tahu cara menghargai lukisan. Tanya berapa harga kertas kipas ini. Kertas kipas? Kong Delong mencibir, apa-apaan itu? Jelek sekali. Ada seorang di samping yang mengerti bidang ini. Dia segera berseru, astaga, ini sepertinya adalah lukisan Kibaisi. Kertas kipas dengan lukisan berkat dan panjang umur. Kertas kipas ini sangat terkenal. Benar, seorang mengingatkan. Kipas ini sepertinya pernah dilelang di Christie beberapa tahun lalu. Jika aku tidak salah ingin ingat, kipas ini sepertinya dilelang oleh ketua Gu dari keluarga Gu dengan harga 48.880.000. Ketua Gu Ketua Gu yang kemarin secara besar-besaran mengumumkan tubuhnya telah pulih dan dia akan kembali mengelola grup Gu. Benar, dia. Aneh, bagaimana mungkin pemuda ini memiliki barang koleksi ketua Gu? Apakah dia curi? Curi? Tidak mungkin. Itu mungkin bukan produk asli. Aku rasa itu adalah barang palsu atau barang salinan yang dilakukan ahli. Mendengar percakapan itu, Kong Delong mencibir. Dia berkata kepada Yichen, bagus sekali Yichen, beraninya kamu membodohi nenekku dengan barang palsu. Kamu benar-benar cari mati. Nenek Kong Delong berkata dengan canggung, aduh, kalian berdua tidak usah berdebat seperti anak kecil. Hadiah tidak penting, niatnya lebih penting. Untuk apa mempedulikan harga aslinya? Delong, kamu mengalah dulu. Bagaimanapun Yichen adalah tamu yang datang dari jauh. Bagaimana boleh? Kong Delong mengetakkan gigi dan berkata, nenek, bocah ini membuatku menanggung banyak penderitaan. Aku tidak akan membiarkan begitu saja. Sambil berkata, dia mengayunkan kipas lipat di tangan dan mencibir. Yichen, kalau kipasmu ini adalah barang asli, maka harganya memang lebih mahal dari batu giokku. Tapi kipasmu ini adalah barang palsu. Ini paling tidak hanya seharga 3.000 yuan. Cepat telan dia sekarang juga. Yichen tersenyum dan bertanya, apakah hakmu untuk menyatakan sebagai barang palsu? Apakah kamu ahli? Kong Delong menuju ke kerumunan yang menyaksikan mereka di sekitar berkata, kamu seharusnya sudah dengar apa yang dikatakan semua orang barusan. Kamu tidak mau mengakuinya? Kemudian Kong Delong berkata dengan jijik, kipas asli ada di tangan ketua Gu dari grup Gu. Mungkinkah orang seperti kamu bisa mendapatkan barang koleksi ketua Gu? Yichen tersenyum. Benar, kipas ini memang diberikan kepadaku oleh ketua Gu. Tadi aku mendengar seorang mengatakan bahwa kertas kipas ini pernah dilelang seharga 48.880.000. Harga ini sudah 2 kali lipat lebih mahal daripada liontin giokmu. Jadi aku tidak ingin basa-basi denganmu lagi. Telan liontin giokmu sekarang juga. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat menarik, sangat seru, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di video ini, di part ini sampai di sini dulu, kita akan lanjutkan di part video di video berikutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.